اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jal, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, awil mustami'in wal mustami'at. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang hadir di majelis ilmu di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, atau yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di subuh ini kita kembali diizinkan Allah berada di sini, insyaallah untuk menyambung kaji yang memang sangat patut dikaji, yaitu tentang
Aqidah as-salaf ashabil hadis. Aqidah as-salaf ashabil hadis. Karena banyak yang mengklaim mengikut salaf, padahal tidak seperti itu. Kalau masalah mengaku-ngaku semuanya bisa saja mengaku. Bahkan dulu ya bukan sekarang. Dulu orang-orang Yahudi mengaku kami anak-anak Allah kan, dan kekasih-kekasihnya. Itu pengakuan mereka. Kalau yang bangsa-bangsa lain ini bangsa-bangsa untuk memberikan pelayanan kepada bangsa Yahudi, termasuk kita. Dan tapi Allah bantah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau betul anak-anak, kenapa diazab karena dosa-dosa kalian? Bal antum bashar. Kalian hanya sekedar manusia saja. Nah, sekarang pengakuan bahwa mengikuti sunnah sebagai ahlus sunnah wal jamaah atau mengikuti mazhab as-salaf, kemudian ahli hadis dan sebagainya, padahal merujuk kepada kitab-kitab yang non ahli hadis dan non as-salaf. Nah, merujuk kepada kitab-kitab yang kalau diklasifikasikan para ulama ini masuk pengikut as-salaf, pengikut khalaf, mereka merujuknya kepada kitab-kitab yang diklasifikasikan sebagai al-khalaf, bukan as-salaf. Nah, sekarang kita baca kitab yang ditulis oleh orang yang diklasifikasikan, karena dengan sendirinya tereliminasi. Kalau digolongkan dia ke ahli selain salaf, tidak masuk dia. Yang ini Abu Usman as-Sabuni. Yang lain pun seperti itu juga, ketika diklasifikasikan ini pengikut salaf atau pengikut khalaf. Katakanlah misalnya Imam Abu Bakar al-Baqillani, ketika diklasifikasikan dalam akidah, masuk mana dia? Asy'ari, itu alul kalam kan? Tidak masuk ya akidah as-salaf. Atau misalnya Ibnu Furak, jelas ya? Atau misalnya as-Sanusi, atau ad-Dasuqi, atau ad-Dasmani. Oh, enggak ada. Alhamdulillah, untung enggak ada Ustaz nih. Kalau enggak jadi fitnah pula, itu aliran Dasmani itu. Allah musta'an. Semoga enggak ada ya. Semoga tidak ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi di sini pentingnya membaca kitab yang asli ditulis oleh mereka yang terklasifikasi, yang tergolong kepada as-salaf ashabi al-hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemana sampai di mana? Ayo. Awal marrah. Apa boleh buat? Baru pertama kali. Antum hadir kemarin, ya. Masih bab istiwa. Bab istiwa. Sudah kita, atau bukan kita, Syekh As-Sabuni rahimahullah sudah dari kemarin-kemarin menyebutkan banyak. Pertama dia mulai dengan menyebut ayat-ayat Al-Quran tentang istiwa Allah Ta'ala ala arsy fawqa samawatihi ba'inun al-khalqih. Allah beristiwa, bersemayam di atas arasnya, di atas langit lagi, dan terpisah dari makhluknya, artinya tidak membutuhkan makhluknya. Ini sudah sering kita ulang-ulang ini, bahwa walaupun di atas arasnya tidak berlaku hukum makhluk padanya. Karena hukum makhluk menurut akal, segala sesuatu di atas sesuatu membutuhkan sesuatu yang di bawahnya. Begitu kan? Nah, pasti bertempat. Nah, kalau kita itu hukumnya itu hukum makhluk. Nah, kalau antum mengatakan seperti itu pula, berarti antum telah mentashbih Allah dengan makhluknya. Dan ini berbahaya. Oh enggak, kami tidak melakukan tasbih. Tapi kemana antum kiaskan? Okeylah, kita terima bahwa ahlul kalam tidak musyabbihah. Tidak ahli
tasbih. Tapi ketika mengatakan kalau dia di atas mesti membutuhkan yang di bawah, ini analoginya kemana? Nah, kan pakai akal nih. Akal tuh hanya bisa pakai pembanding-banding. Ya kan, dapatnya kaidah kalau di atas mesti membutuhkan yang di bawah. Dari mana dia dapat kaidah ini? Terasa diulang kaji balik di awal nampaknya. Di mana dapatnya? Kan sudah yang saya buat. Lihat botol di atas meja. Berarti membutuhkan meja. Buktinya bila meja ditarik, botol tidak punya tempat, tidak bisa dikatakan. Jelas? Alah. Baik, apa lagi? Ini apa nama? Minuman? Sanitizer lah. Apa? Tidak masuk gitu tu lah. Masa gitu lah. Apa namanya? Itu bukan bahasa kita, bahasa Inggris. Itu macam saya tidak pandai bahasa Inggris saja. Guru bahasa Inggris dulu dia tu. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Segala sesuatu antum tidak bisa kecuali, tidak ada jalan untuk mengatakan itu kecuali karena menghukum dengan hukum makhluk. Betul? Karena tidak ada yang bisa langsung ke langit. Atau kalau tidak mau mengatakan Allah di langit, di mana-mana. Siapa yang bisa ke mana-mana? Paham tidak? Ada orang yang semuanya bisa ke mana-mana? Tidak paham juga. Antum bisa ke mana-mana? Tidak kan? Terus kenapa tidak jawab? Antum bikin marah saya aja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak ada. Kalau antum mengatakan Allah Subhanahu wa taala kalau beristiwa di arsy membutuhkan arsy. Oleh sebab itu tidak boleh diartikan dengan istiwa di atas arsy. Karena apa? Karena takut menyamakan Allah dengan makhluk. Antum yang menyamakan, Allah sendiri tidak pernah menyamakan. Nabi tak pernah menyamakan. Dan kita ahlus sunnah wal jamaah tidak menyamakannya. Kita hanya membenarkan apa yang Allah beritakan. Karena memang konsekuensi beriman pada Allah dan Rasul itu membenarkan seluruh berita yang disampaikannya. Ya, masih ingat tuh? Semua berita yang datang dari Allah mesti nak kita benarkan. Oh, tidak bisa, tidak masuk akal saya. Nah, akal lagi antum. Memang berita harus diakal-akali. Seulang lagi, berita harus diakal-akali. Tidak. Kalau berita diakal-akali, banyak berita tidak masuk akal nanti. Ya, makanya banyak yang ditolak gara-gara tidak masuk akal tadi. Karena Anda bilang kemarin, bukan Anda yang bilang, Nabi yang bilang karena ya, bahwa kiamat terjadi hari apa? Hari Jumat. Dan kalau menurut akal bisa nggak serentak? Kenapa enggak? Karena di sini siang, di sana malam. Berarti kiamat nanti terjadi secara parsial. Secara parsial. Karena apa? Nabi bilang hari Jumat. Yang hari Jumat sekarang di sini, di sana belum. Masih tidur lelap orang. Ya, kita sudah Jumatan di sini, mereka di sana belum sarapan pagi. Makanya kalau ada yang pergi Jumat ke Mekah, hati-hati. Ya, pasti masalah itu. Ya, pasti masalah. Dulu kampung kita banyak sih ya. Sebentar ke Mekah, sebaru ngaji sebentar udah pandai salat ke Mekah. Awaknya tinggal Madinah, tidak bisa Mekah Jumat. Iya, harus berangkat dulu malamnya, baru besok bisa Jumat di Mekah. Ini tidak, enak-enak aja dari Mujawali bisa langsung Jumat di Mekah. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya saya, ya kalau anehnya betul ya, dia oke lah. Kalau klaimnya kalau mereka pandai sebenarnya, ya kalau pandai. Pas kita pulang Jumat, dia baru berangkat. Ya, pasalnya Jumat di Mekah lebih lambat kan? Nanti sore habis asar baru dia pulang. Kan pandailah.
Ya kalau mengicuh itu pandailah seketek kan. Jadi jangan ketahuan betul gitu. Ya Ustaz ya. Kan mengicuh tuh. Nah, jadi kalau pulang asar menjelang maghrib, percayalah kita. Ya Ustaz ya. Pasalnya di sana sudah selesai Jumat. Ini enggak. Awak berangkat Jumatnya berangkat pula Jumat. Paham? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya ditolak pula ini nanti lagi. Sehingga oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi melarang kita mendalami sesuatu yang tidak perlu didalami. Dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Karena buktinya seperti itu. Semakin antum dalami nanti semakin tidak percaya antum. Dan disinilah letaknya perbedaan manhajnya Ahlus Sunnah dengan manhaj selain mereka. Ahlus Sunnah nanti akan disebutkan oleh Syekh, bila dapat berita dari Allah mereka percaya. Kalau yang bukan Ahlus Sunnah bila dapat berita dari mereka segera diteliti dulu. Nanti mati menjelang habis belum selesai meneliti mati. Gimana hukumnya? Mereka bilang jadi hukum ahlil fatrah. Tahu ahlil fatrah? Tidak tahu juga. Orang yang belum sampai Rasul kepada mereka. Itu ahlul fatrah selamat saya. Ahlul fatrah selamat. Ahlul fatrah selamat. Nah, itu bahasa dibahas lagi masalah ahlul fatrah kayaknya. Ada yang selamat, ada yang tidak. Kan diuji mereka nanti. Bagi yang diuji dalam ilmu Allah al-azali, kalau seandainya sampai Rasul dan Nabi, mereka pengikut Rasul dan Nabi, insyaAllah selamat. Tapi kalau dalam ilmu Allah, ketika diuji, dia nanti di akhirat, kalau sampai kepadanya Nabi, mereka jadi orang kafir, masuk neraka. Antum mau jadi ahli fatrah? Hah? Nah kalau ahli fatrah saya berikan cerumusnya. Mau jadi ahli fatrah? Anda, alhamdulillah saya enggak. Saya mau jadi pengikut Rasulullah aja saya, karena saya ahlu sunnah. Antum ngaku ahlu sunnah, tapi teliti dulu baru. Ini kaum muslimin dan muslimatnya mutanaqidat, yani pertentangan yang luar biasa. Makanya Imam Ar-Razi, kenal Imam Ar-Razi? Fakhruddin Ar-Razi, ya. Yang salah paham pula nanti. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi di akhir-akhir umurnya, ya, beliau diberitakan seperti kata Imam Az-Zahabi dalam Al-Ulu, bertaubat dari manhajnya itu. Karena ilmu kalam itu ujung-ujungnya kelam. Ujung-ujungnya kelam. Oleh sebab itu dia meninggalkan. Cuman sayang yang banyak diikuti orang adalah yang dibuat rumusannya oleh Ar-Razi ini. Ya, dibuat oleh Ar-Razi. Dan bahaya. Nah, dia sendiri sudah meninggalkannya. Dia sendiri, kalau kalian nak ini beriman yang sungguhnya, ikutlah manhajnya ahli al-hadis. Ahli sunnah banyak ngakunya ahli hadis sekarang. Kaum muslimin dan muslimat, ahli al-hadis as-salafus salih. Kemudian beliau sebutkan riwayat-riwayat, atau sebelumnya dia sebutkan bahwa di dalam Al-Quran Allah tunjukkan bagaimana Fir'aun mengingkari Tuhannya Musa di atas. Ada yang pertanyakan, di mana tahu bahwa Musa Fir'aun mengikuti? Mana dalilnya? Ayat itu kan jelas. Kenapa Fir'aun suruh buat bangunan tinggi? Karena nak sampai ke langit kan? Kenapa ke langit? Karena Musa bilang Rabbnya di langit. Itu mafhum. Ini balaghah Al-Quran seperti itu. Tidak perlu sebutkan dalilnya bahwa Allah mawjud bersama anda itu. Jadi makanya Fir'aun mengingkarinya. Kalau dia Musa bilang Rabbnya tak bertempat, untuk apa dia bangunan tinggi? Jelas? Oh, Tuhan Musa itu tidak tahu di mananya katanya. Tidak tahu di mana. Kalau tidak tahu di mana, ada apa enggak kali Tuhan kamu? Kan dia bilang gitu. Kamu ini pendusta Musa. Tapi tidak. Dia buat, ya Haman ibnili sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Haman, tolong buatkan bangunan tinggi, piramida ya. Untuk apa? Supaya saya sampai ke kaki langit. Untuk apa? Untuk melihat Tuhannya
Musa. Kan jelas tuh, dia nak nengok Tuhan Musa. Karena Musa bilang Tuhannya di langit, maka dia ingin sampai ke langit. Kalau seandainya Musa bilang, Tuhan saya nggak tahu, kamu jangan ngada-ngada loh Musa. Kalau nggak tahu di mananya, mana ada. Atau jangan-jangan Tuhan kamu banyak katanya. Kalau banyak sama dengan kita, lebih baik kamu bertuhan ke saya aja katanya. Allah musta'an, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka dia bilang, saya ingin lihat Tuhannya Musa. Sebab apa? Saya tidak yakin. Saya nak buktikan dulu. Gimana cara buktikannya? Naik ke langit. Berarti Musa mengklaim Tuhannya di mana? Nah, jangan tanya lagi apa dalilnya Musa bilang Tuhannya di langit. Paham tuh? Ini kayak ada bahasa seperti itu kaum muslimin dan muslimat. Kalau antum cari misalnya guru saya ke Arab Saudi, misalnya, kenapa antum cari ke Arab Saudi? Karena saya ngaku guru saya di Arab Saudi. Kalau enggak akan cari ke Arab Saudi, antum cari ke Mujolai malah. Paham ya? Lain ngerti. Jadi begitu. Jadi bahasa Arab itu bahasa manapun. Kalau saya mengaku punya guru misalnya, guru saya tidak tahu, antum cari kemana? Ya saya bilang aja nggak tahu gitu. Antum ada guru apa enggak? Tapi ketika saya bilang, ya guru saya ada di sini, antum akan periksa. Sebagaimana ada Syu'batul Hajjaj dulu memeriksa hadis, ya ada yang bilang gurunya itu di Makkah, di Madinah, dicarinya dari Basrah ke Madinah. Sampai Madinah pergi haji pula kan cari ke Makkah. Sampai di Makkah ketemu syekhnya, dia bilang gurunya di Kufah, dicari ke Kufah. Sampai ke Kufah katanya di Basrah, balik lagi ke Basrah. Akhirnya ketemu orang yang ternyata tukang gembala. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya hadisnya tidak jelas. Paham Syekh? Nah, akhirnya ketemu sama Fir'aun Tuhan Musa. Musa ketemu oleh Fir'aun? Enggak. Maka dia tidak beriman. Nah, yang seperti ini zaman Patro atau zaman Rasul? Karena dia meneliti kan, tapi akhirnya mati sebelum penelitiannya menghasilkan apa-apa. Akhirnya dia menjadi orang beriman atau orang yang tidak beriman? Tidak beriman. Jadi tidak usah teliti ya. Makanya seperti kata Imam Al-Fakhr Razi, dia bilang rahimahullah, baca fil itsbat qaulu ta'ala kadza ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Baca dalam menafikan laisa kamitslihi syai'un. Nah, antara laisa kamitslihi syai'un tidak bertentangan dengan ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Karena laisa kamitsli istiwa'ihi istiwa'un. Tidak ada istiwa yang semisal dengan istiwa Allah. Jelas ya? Laisa kada, dan bukan semua sifat yang Allah sebutkan yang tidak menerima takwil, maka akan kita dapatkan bahwa tidak semisal dengan sifat itu sifat manapun. Nyaman kita kan? Makanya Ahlus Sunnah tak ada sunnah yang terbuang. Ahlus Sunnah tak ada sunnah yang terbuang, karena tidak mungkin bertentangan kalau datangnya dari satu sumber. Al-Quran karena dia datang dari Allah tak bertentangan, sunnah dengan Al-Quran tak bertentangan, makanya bisa dikompromikan. Jadi yang selalu buat pertentangan itu karena ketinggian ilmu atau karena kedangkalan? Tapi orang-orang cerdas, akhi. Tapi orang-orang cerdas. Orang cerdas mungkin sesat. Orang cerdas mungkin sesat. Kalau itu untuk apa cerdas? Orang cerdas mungkin tersesat. Saya nak nanya, siapa di antara antum itu yang paling cerdas? Saya tunjuk tangan. Saya nak tes gitu. Ayo tunjuk tangan. Tidak ada yang ngaku. Apalagi lo tanya Pak Anas, mana yang paling bongak? Pasti nggak ngaku juga. Yang jelas kita ini alhamdulillah, kita ini semuanya cerdas-cerdasnya. Pernah enggak kesasar di jalan? Pernah, alhamdulillah. Lalu karena kesasar hilang cerdasnya? Enggak kan? Kenapa enggak cerdas? Kenapa kesasar? Karena enggak tahu, enggak berilmu. Bahwa jalan itu saya tidak berilmu. Betul kan? Antum ragu enggak saya cerdas atau enggak? Ya saya enggak tunjukkan. Antum ragu atau tidak? Saya termasuk cerdas atau enggak?
Jangan basa-basi saya. Iya, antum baca track record belajar kan, insya Allah cerdas sekali tidak, tapi bongak juga enggak lah, sikit-sikit lah. Nah, tapi pernah enggak saya kesasar di jalan? Kenapa? Enggak tahu jalan. Enggak tahu jalan. Kadang tahu jalan tapi terlewat juga. Iya, tahu jalan tapi terlewat juga. Pasalnya apa? Karena ada subuhat. Ada subuhat. Nah, apa subuhatnya? Saya dari Jeddah, saya sering nyetir sendiri dari Jeddah menuju Madinah. Pasti exit masuk ke jalan tol Makkahnya, dari tol Jeddah ke menuju Yambu, tiba-tiba mobil lewat kencang apa dari sisi kiri saya. Akhirnya saya terpengaruh gara subuhat ini, lupa nengok apa nih, apa namanya nih, akhirnya terlewat dari sini. Awak lari 140-nya saya, kan tak mungkin direm togak kan. Kalau di sana kan orang tak kencang-kencang, paling rendah paling 120. Iya, akhirnya terlewat exit tadi. Kapan dapat U-turn-nya? Baru dapat hanya sekitar 68 kilo. Iya. Hanya tergoda lah saya waktu itu lagi ya. Kalau gitu langsung ke Yambu aja lah kita, tanggung kan. Nanti dari Yambu baru menuju Madinah. Nah, cuman karena teman-teman yang dengan saya sudah loyo-loyo kan, enggak, kita cari aja balik U-turn lagi. Akhirnya karena jauh balik U-turn itu, akhirnya saya tengok ada jalan kampung. Ada tulisannya Ilal Madinah. Tapi jalan kampung nih. Sebenarnya ragu juga malam-malam jalan kampung kan. Nah, di kampung orang. Akhirnya mau sok-sok. Tahu mau sok-sok? Tolong terjemahkan mana Bang Helmi? Ya meraba-raba kami jalan gitu ya. Memang jalan kampung betul, jalan kampung gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya dapat masuk kembali jalan tol Makkah Madinah. Kenapa saya sesat tadi? Karena tidak cerdas atau kena apa? Subuhat. Nah, itulah itu karena biasanya orang kalau exit kena ada yang kencang kan. Ini enggak. Awak 140 dia masih di tesinya. Masih di salib. Salib enggak pas, ya di tesi lah. Tahu tesi? Masih dilewatinya kita. Berarti lari dia berapa? Iya, tentu dia 140. Nah. Orang kalau mau exit biasanya larinya rendah, ini enggak ditambah kencang. Akhirnya saya enggak turunkan ke apa, tiba-tiba sudah terlewat. Lewat 68 kilo. Jauh enggak? Dari sini ke Kuok. Tanggung kan? Akhirnya kalau orang yang enggak mau, enggak kuat, dia kalau gitu cari bini di Kuok aja lah katanya. Nah, kalau sudah terlanjur tersesat itu, tanggung-tanggung di sini aja lah kita. Mumpung sudah ramai juga jemaah di sini. Ada pasarnya, ada kopi enggak betulangnya, dan sebagainya. Jelas ya? Nah, jadi kecerdasan tidak jaminan, tapi imanlah yang menjamin. Antum apa kurangnya Abu Jahal? Tapi apa kurangnya Abu Lahab? Orang-orang cerdas semuanya, ya kan? Apa kurangnya Abu Sufyan? Lambat masuk Islamnya, bukan karena tidak cerdas, tapi belum masuk iman ke dalamnya tadi. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini mengulang kaji nih, mengulang kaji. Lalu dia sebutkan asar-asar dari Ummu Salamah, cuma tidak sahih dari Ummu Salamah, tapi thabit dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka Imam Malik beli rumusan yang dia katakan al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidak ada yang tidak paham mana istiwa. Orang asal dia orang Arab, tidak ada yang tidak paham. Wal kaifu ghairu ma'qul. Tapi bagaimananya itu tidak bisa kita akali. Karena masalahnya tidak berlaku yang namanya ilmu akal di sini. Kenapa tidak berlaku? Karena akal itu hanya bisa mengkomparasi melalui sampel-sampel yang ada secara konkret. Jelas ya? Nah, baik yang terlihat oleh indera ataupun yang terlihat dengan alat. Orang memiliki kuman kan tidak nampak oleh mata tuh, tapi dengan mikroskop nampak tak? Nampak. Orang mengukur angin terlihat oleh mata kita? Tidak, tapi dengan alat bisa diukur
Apa alat pengukur angin namanya? Nggak tahu. Nah, ada kena kita di sini nih. Padahal cerdas tapi enggak. Lalu antum karena saya nggak tahu alat pengukur angin, antum bilang saya nggak cerdas. Hah? Alhamdulillah. Antum jangan roba-roba itu. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi karena nggak berilmu saya di sini nggak tahu alat, antum sama juga kan? Masa bilang saya bohong nggak gara-gara saya nggak tahu, antum juga nggak tahu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena saya nggak berilmu. Apa alatnya, ada yang tahu? Nggak juga. Kalau panas, kan kita tidak melihatnya, tapi bisa merasakan. Tapi berapa ukurannya kita nggak tahu. Apa alat pengukur panas? Termometer panas badannya sih. Iya, termometer nama itu. Kalau untuk panas air, sama juga. Sama, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dapat, berarti saya dapat ilmu. Betul ini enggak? Atau kira-kira juga antum? Kira-kira, kalau kira sama-sama kita. Kaum muslimin, kalau ada yang ahli nanti kita terima. Karena ilmu kita enggak ada di situ. Kita enggak mengurangi cerdas kita, cuman ilmunya belum sampai di situ. Nah, semua kiasan, semua akal, kalau makanya Imam Malik paham dia, karena orang cerdas dan berilmu, bukan hanya sekedar cerdas. Dia katakan wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimananya itu tidak bisa antum akali. Pasalnya apa? Tidak ada sampel untuk diteliti. Kecuali antum menganalogikan Allah dengan makhluknya. Kalau ini namanya tashbih. Makanya ulama Ahlussunnah selalu mengatakan orang yang menakwilkan sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah, mesti melalui proses tashbih dulu, lalu berujung ke ta'til. Apa makna tashbih? Menyerupakan, menganalogikan, mengkiaskan. Setelah itu, ketika kiasnya tidak ketemu, gimana mau ketemu? Hukumnya tidak sama. Jelas? Al-Khaliq dikiaskan kepada makhluk. Maka ujung-ujungnya adalah at-ta'til. Menolak sifat itu. Karena tidak masuk kiasnya. Ya Ustaz ya? Makanya kullu mu'attilin musyabbih. Setiap orang yang menafikan sifat, baik dengan tafwid maupun ta'wil, pasti sebelumnya musyabbih. Sebelumnya musyabbih, dan jangan-jangan mujassim pula. Jangan mujassim, karena yang terbayang olehnya ketika menyebut Allah punya tangan, nampak tangan, oh kayak itu tangannya kan, dia tasbihkan, dia tamsilkan, dia jisimkan, karena dia tidak memahami yang namanya tangan kecuali al-jarihah, atau makna yang sifatnya maknawi, yaitu kekuatan, kemurahan dan sebagainya. Ilmu jarih atau ilmu ghairul jarih. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semuanya karena menganalogi. Maka Imam Malik bilang ghairu ma'qul. Apalagi cukup dengan gitu? Nah, Imam bilang balik wal imanu bihi wajib. Kenapa wajib? Ya ayyuhalladzina aminu. Iya kan ya? Dengan apa? Nah, dengan aminu billah, berimanlah pada Allah, kan gitu ya. Wa bi rasulihi, dan rasulnya. Konsekuensi beriman pada Allah, bila dia bawakan berita, kita percayai, kan gitu kan. Bila dia datangkan perintah, kita kerjakan kalau sanggup, kalau enggak, iya kalau enggak ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan ada perintah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah yang bagus-bagus. Ikan 2, 3 atau 4. Antum sanggup apa enggak? Enggak. Kalau gitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa enggak sanggup? Enggak turun izin. Kan itu masalahnya. Antum minta izin pada yang anti gimana? Harusnya minta izin pada yang pro. Ini izinnya diletakkan pada yang kontra. Tak akan keluar, akhi. Ya. Sama ini sekarang
Ada satu jabatan yang di asesmen kan, jabatan publik atau jabatan apapun Ustaz ya. Nanti yang apa namanya nominatornya saya, Ustadz imam kita, misalnya kan Syekh. Taib. Syaratnya saya harus minta rekomendasi ke beliau. Kira-kira diberi nggak? Hah? Dia termasuk yang ingin jabatan itu. Tapi syaratnya harus ada rekomendasi dari dia. Mungkin tidak saya dapat? Hah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mau tidak atau beri saya? Tidak. Jelas? Sama juga dengan orang yang akan memutuskan perkara. Memutuskan perkara antara orang yang berselisih. Dia termasuk pihak yang berselisih. Mungkin dia memutuskan yang adil? Ya tidak mungkin. Makanya berapa banyak dalam suatu masalah dia pihak yang bersebelahan dengan yang diputuskan hukumnya kan tidak akan pernah adil. Walaupun kadang-kadang yang seperti majelis yang harusnya harus penengah, bukan menjadi salah satu dari pihak, dan tidak jarang ya menjadi pengadil tapi bagian dari pihak yang bertikai. Jadi qadhiha khasmuha qadhiha, yaitu lawannya adalah qadhinya. Kira-kira mana yang menang? Hah? Pihak yang qadhi bersamanya. Ya, pihak yang hakimnya bersamanya. Jadi wal imanu bihi wajib. Ya, mendengarkan atau beriman kepadanya itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimananya atau mempermasalahan kalau ini begini mesti begini, itu tidak ada di kalangan salaf. Mereka mengimaninya. Oh, mereka mengimaninya tanpa makna. Kalau tanpa makna itu namanya kosong. Mungkin Allah menurunkan Al-Quran sebagai main-main. Nah, pokok baca lo huruf tidak ada makna, tidak ada makna. Itu namanya main-main. Padahal Allah tidak jelaskan tentang yang wajib diyakini, bahkan yang paling wajib diyakini tentang dirinya. Jelas? Lalu Allah pakai bahasa teka-teki silang. Bahasa teka-teki silang. Pokoknya asal pandai aja untuk menjawab, asal sesuai. Allah itu kaum muslimin dan muslimat mustahil. Makanya Imam Malik katakan wasu'alu an bid'ah wa ma araka illa dhallan. Saya yakin kamu orang sesat. Maka Imam Malik keluarkan dia dari majelis ini. Karena apa? Ini penguncah. Tahu penguncah? Pengacau. Tahu pengacau? Enggak tahu juga. Troublemaker. Nah, baru paham nih karena bahasa kampung. Kalau udah bahasa kampung baru paham, bahasa Indonesia enggak paham tuh. Nah, troublemaker. Karena ini merusak iman. Yarhamakallah. Kalau sudah masuk ke pertanyaan ini dan bertanya itu bid'ah kata Imam Malik. Karena kalau seandainya patut ditanyakan, sahabat lebih patut bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dibaca seluruh kutubus sunnah, kutubul athar. Ada tidak satu saja sahabat bertanya ke Rasulullah SAW ketika Allah mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Lalu Allah jawab bal yadahu mabsutatan, bakal kedua tangannya terbentang. Ada enggak sahabat nanya, ya Rasulullah ini tangan enggak masalah ini, jadi musabbih gitu nanti, jadi ahli tasbih atau jadi mujassim? Enggak ada mereka masalahkan, karena mereka paham bahwa tidak ada syirik dalam firman Allah, bahwa mengimani tidak ada sesat. Ya Allah yang Nabi yang katakan, iya kan? Allah yang katakan, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di Al-Baqarah kan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam Al-A'raf faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, siapa yang mengikuti petunjukku tak tersesat dan tidak pula melarat.
Dan Nabi katakan, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, bila kalian berpegang teguh kepada keduanya, tak sesat selama-lamanya. Nah, bagaimana cara berpegang teguh itu? Kalau tidak mengimani maknanya, atau tidak ada makna yang harus diimani, gimana nak berpegang teguh? Antum ambil tali, tapi tali lapuk nampaknya, tidak jadi pegang. Apa sebab? Bukan itu yang dimaksud. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya sampai kita terakhir kemarin. Habis waktu saya? Masih lama? Hah? Ada sarapan enggak? Ada sarapan namun tuh. Kalau gitu saya pakai saya biasanya kalau saya kuliah dengan kawan-kawan ini, ya di majelis kuliah boleh makan, ya boleh makan, dan boleh bicara bebas tapi dengan moderator, jangan bicara sesama teman. Kan paham kan? Harus melalui moderator, dan katakanlah apapun yang mau kalian katakan, tapi dengan adab. Walaupun tak satu pun masalah yang kita sepakati, sepaham. Bagi saya itu biasa. Nah, itulah kontrak kuliah saya biasanya. Bagi yang nak makan, tidak ada makanan, saya pesankan makanan. Serius ini. Kalau ada yang mau makan, saya pesankan. Tapi melalui Bang Helmi kan. Saya pesan makanan. Nah, jelas. Jadi itulah metode. Dan alhamdulillah, dalam kalau masalah nilai, kalau tonton mau nilai, saya tidak ada rumus mengurangi nilai. Yang ada adalah rumus menambah nilai. Itu yang ada. Makanya kadang-kadang aneh juga kan, aneh juga. Sudah begitu halusnya kita, baiknya kita ada juga yang bilang, keras, tak beda toleransi dan seterusnya. Makanya subhanallah, di mana-mana ada pendusta ya, di mana-mana ada pendusta. Semoga Allah berikan taubat kepada siapapun yang suka mengada-ngada. Wallahu musta'an. Jadi kita teruskan. Pokoknya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Berarti kalau bisa singkat, bisa panjang. Insya Allah. Saya udah paham isyarat-isyarat tuntun, bahasa isyarat udah paham. Kalau udah mulai lengok kiri kanan, anda paham tuh. Saya hentikan. Saya biasa dihentikan syarat rem togak itu biasa tuh sana. Biasa. Sudah terlalu sering gitu. Sedang asik-asik ngaji, tiba-tiba tidak ditelepon lagi oleh panitia. Alhamdulillah. Biasa kita ulang lagi tempat lain. Jelas ya. Jadi banyak yang tidak tamat kitab, kadang-kadang ditamatkan di tempat lain. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Karena tadi itu. Karena kaji lain ini makanya saya muter-muter dulu nih, karena yang akan saya bacakan hari ini berat. Kan sudah bilang dari awal. Makanya dibuat warming up dulu, pemanasan. Iya, karena ini berat. Tapi karena di amanah ilmu, bukunya harusnya baca, jadi biar nanti tonton tidak langsung terkejut dan down mendengarnya. Dan sengaja saya lambat-lambatkan ini. Supaya sebagian ada yang tertidur, tidak dengar betul gitu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena ini pendapat ulama besar dari kalangan ulama Syafi'iyah, bahkan digelar dengan Imamul A'immah, imamnya para imam. Pernah dengar itu? Imamul A'immah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah yang terkenal itu, yang dengannya Syekh Muhammad Al-A'zami, Muhammad Mustafa Al-A'zami mendapatkan Jaizatul Malik Faisal, yaitu King Faisal Nobel, hadiah Raja Faisal. Ia semacam Nobelnya umat Islam lah, untuk para ulama yang berprestasi, para tokoh, para pemikir, para ahli, para pakar yang punya kontribusi besar dalam Islam di bidang apapun, bidang ekonomi, bidang dakwah, bidang politik. Kalau untuk Indonesia, yang setahu saya yang pernah menerima adalah
Profesor Dr. Muhammad Nasir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tahu kan? Perdana Menteri pertama. Antum lupa sejarah, pakai jas merah saya, jangan melupakan sejarah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ustaz, enggak kenal Dr. Muhammad Nasir? Hah? Dunia internasional kenal, antum enggak kenal salah sendiri. Sama orang enggak kenal dengan Syekh Al-Albani, wajarlah, dia lokalnya. Di sana internasional ya, wajarlah. Enggak pas lah orang lokal tidak pas orang lokal menjadi juri bagi kelas internasional. Masuk tak? Orang lokal memberi penilaian ke orang yang kelasnya internasional. Masuk? Nah, masuk lah. Kalau jadi juri harus lebih hebat dari yang ikut lomba. Kalau tidak nanti ditawakan orang nanti. Paham tidak saya? Ya, alhamdulillah. Dan yang diantara yang mendapatkan hadiah ini di dunia Islam juga ada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah. Dapat juga hadiah ini. Di antara yang dapat pula adalah Dr. Zakir Naik. Jadi kalaupun ada nanti yang menggonggong yang berbicara tentang mereka dengan merendahkan, pahamlah kita orang lokal menilai internasional. Nanti apa kata dunia? Apa kata dunia? Tidak pas lah. Jelas kan? Ya, ada pengaruh lah. Ya, ini orang kitabnya sampai ke sungai Amazon. Tahu sungai Amazon? Di mana? Australia. Di mana? Brazil, masya Allah. Argentina juga sih. Nah, sampai Argentina. Nah, apa yang dikenal di situ? Ular anaconda ya? Tahu tuh. Nah, ular anaconda pun baca kita mungkin ya. Sampai kemana-mana dari seluruh pelosok dunia, ya. Lalu antum nak menilainya, kitab antum di Masjid Ubay aja tidak dibaca. Kadang-kadang dibaca orang, habis baca menyesal. Apa dia habis waktu baca? Ya, dibaca orang, kadang-kadang dibaca. Nih, buang-buang waktu saya 2 hari ini baca kitab 250 halaman. Iya. Habis itu untuk nak memberi penilaian ke orang yang kitabnya dicari orang di seluruh dunia. Ini saya termasuk yang menyaksikan bahwa kitab-kitab Syekh Al-Albani dalam setiap pameran kitab di Madinah atau di Riyadh atau di mana-mana selalu kitab yang pertama habis. Jadi bukan bestseller lagi. Apa di atas bestseller lagi? Hah? Top bestseller di atas lagi. Nah, jadi padahal kitabnya mahal-mahal kitabnya, tapi dicari orang. Alhamdulillah. Dan murid-muridnya terbilang gemilang dan cemerlang di seluruh negara di dunia, menjadi ulama-ulama yang menjadi mercusuar ilmu. Ya, lihatlah. Antum tahu beberapa murid Al-Albani yang masya Allah jadi pembawa bendera tauhid, pembawa bendera sunnah di negerinya masing-masing. Tahu kan? Siapa contohnya? Hah? Abu Sa'd Al-Huwaini, masya Allah, dikenal sebagai ahli hadisnya Mesir. Ya tak? Terus? Tidak ada semanda Mesir. Bilanglah Allah ya hadir. Nah, saya tidak ketemu Syekh, tapi bertemu dengan muridnya. Bukan saya punya ijazah dari salah seorang muridnya dari Maroko, Syekh Muhammad Al-Amin Bukhobza. Nah, dia dapat ijazah meriwayatkan seluruh tulisan Syekh Al-Albani dari muridnya ini, di samping kita hadis yang klasik. Tak percaya nampak. Beliau naik mobil saya yang butut itu. Saya punya mobil waktu itu warna merah, Mazda 929 yang tipenya model 83 waktu itu. Harga saya beli 1.500 rial, itu pun kredit, ngutang itu 1.500 rial, berapa rupiah? 5 juta ya. Nah, itu saya ansur 3 kali bayarnya itu. Tapi masih bisa ke Mekah dia dengan 5 juta. Kalau di sini 5 juta apa yang dapat? Sepeda lipat enggak dapat. Memang kita ini
udah makan payah, beli kendaraan lebih payah gitu. Alhamdulillah. Tapi negeri yang diberkahi, masya Allah. Doa Ibrahim, doa Nabi Ismail, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian janji Allah, kalau kalian negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ustaz ya, jelas? Apa yang jelas tadi itu? Buku Syekh Al-Albani beredar di kelas internasional. Dan buku para pembencinya, ya kadang-kadang di lokal saya tidaklah laku pun nyesal beli dan nyesal baca. Ya apa sebab? Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Ini nama penelitian, tapi yang peneliti sendiri tidak yakin. Penelitian ini masih perlu teruskan lebih baik, seperti kata Imam Ar-Razi tadi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, penulis Kasyaf itu, ternyata akhir dari perjalanan ilmu yang saya geluti selama ini adalah keraguan dan kebimbangan. Oleh sebab itu kembalilah ke metode ahli hadis as-salafus salih, yaitu baca Al-Quran, baca hadis dan imani. Nyaman kan? Tidak perlu biaya besar. Ini tidak nak menjadikan orang zaman patrah lagi. Padahal Rasul sudah sampai kepadanya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi jelas ya, mana yang berkelas, mana yang tidak naik kelas. Di mana yang berkelas dan mana yang dipaksa naik kelas. Itu. Karena ya kadang-kadang karena ayah kepala sekolah, kadang-kadang ya karena ayah kepala sekolah, atau kadang-kadang hilang patuh di K7. Allah musta'an. Baik, sekarang kita mulai. Kita mulai nih. Ini agak berat nih. Siap-siap aja untuk siap aja. Astagfirullahaladzim. Saya berharap ini tidak ada dalam kitab ini. Tapi apa boleh buat? Nanti kalau saya tidak bacakan, saya dituduh lagi nanti merubah-rubah kitab ulama. Padahal orang yang paham ilmu tahqiq, bukan teori ini, aplikasi, ya, bahwa ketahui bahwa tuduhan itu namanya pepesan kosong. Sebab para penulis atau ahli naskah itu, ya, makanya sulit bicara kalau yang tidak nyambung gitu ya, sulit bicara. Kalau tidak pernah mentahqiq, maka tidak boleh bicara tentang tahqiq. Kalau tidak ahli mentakhrij, maka omongnya tentang takhrij omong kosong banyak. Makanya pernah di sebuah seminar nasional atau internasional, nasional, waktu itu saya sebagai speakernya, ada yang mengatakan, Syekh mau tanya, ya silakan. Anak cerdas, masya Allah, cerdas. Cuman tadilah isinya salah isi itu. Semoga tidak salah isi lagi. Jadi dia tanya, ternyata ulama-ulama hadis dan ulama tafsir belum menafsirkan Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Apa makna komprehensif? Belum lengkap lah. Belum lengkap. Ini anak sekelas ini sudah bisa bicara sebesar itu. Ya, anak sekelas ini sudah bicara besar seperti itu. Ya kan berarti dia telah menghukum At-Tabari tidak pandai menafsirkan. Ya tak? Ibnu Katsir tidak pandai menafsirkan. Apalagi Al-Qurtubi tidak pandai. Kalau nanti di hadis, Ibnu Hajar belum lengkap tafsir hadisnya, dan seterusnya. Ini kan berat ini, ikhwani fillah. Berat apa dah? Sungguh berat. Menghukumi awak kelas lokal, menghukumi internasional. Kan lucu itu saya. Di RT aja tidak pernah jadi juara MTQ, tiba-tiba jadi juri MTQ nasional. Jika RT tidak pernah jadi pemenang. Nah, haula wala quwata illa billah, kaum muslimin dan muslimat. Dan tak pernah pula ikut kursus jadi juri gitu. Jelas tak? Apa tadi? Apa tadi yang mau saya bilang? Hah? Hah? Bukan, sebelum itu. Antum lupa, apalagi saya. Hah? Lupa semua. Siapa tadi yang bilang?
Nah, tuh. Nanti kasih bang sarapan. Yang lainnya kan. Nah, itu hadiah sarapan. Nah. Jadi kaum muslimin belum kapasitasnya mengatakan itu. Akhirnya saya bilang, ini hasil penelitian saudara atau bukan? Kalau hasil penelitian saudara, siap-siap saya uji. Iya kan? Ya karena saya tahu yang nama penelitian pasti tidak teliti. Karena basically sistem random sampling, multi-stage random sampling. Paham lah saya? Dari 10 juta orang diuji 100 orang. Kan tidak menentukan selera orang Bangkinang misalnya. Ternyata yang dites orang transmigrasi, orang Jawa semua, Solo pula semuanya. Akhirnya hasil penelitian orang Bangkinang suka makanan yang manis-manis. Pakai gulainya. Tentu datang saya yang dari Bangkinang kan. Tanya ke orang Bangkinang, "Cu, acu suka mani?" "Enggak." "Suka pedas?" "Iya." "Suka pedas?" "Iya." "Apa makanan favorit?" "Lah dua-dua." "Pakai gula?" "Enggak." Ini penelitian. Iko di transmigrasi teliti di Ustaz. Dikumpulnya dapat sampel secara acak, hasilnya baca acak. Itu masalahnya. Nah, kalau antum penelitian saya akan tes. Lalu karena takut dites kan, apalagi kan depan orang ramai. Dia tes berdua aja kita takut tidak lulus, apalagi dites depan orang ramai. Enggak, bukan saya. Kalau begitu pernyataan siapa? Ya dosen-dosen saya. Baik bisa disebutkan namanya. Ya saya nak songsong terus. Karena saya tahu ini pasti ada masalah pernyataan seperti ini. Ya, sebab apa? Kita yang takhassus di hadis, yang dari S1 sampai S3 di hadis, belum pernah mendapatkan pernyataan itu dari ulama manapun. Yang ada adalah yang namanya manusia ada kekurangan, betul. Tapi kalau menghukum ulama hadis belum secara komprehensif, ini nggak ada saya temukan. Ini tidak ada kecuali di pernyataan para orientalis. Awak ada tahu kronologi dari mana tuh? Nah, alhamdulillah, akhirnya dia sebutkan beberapa nama. Saya kan tahu juga nama-nama itu. Saya lihat ini orangnya S1 dulu di Sospol, sosial politik. S2-nya di luar negeri tentang budaya ketimuran. Budaya timur. S3-nya humaniora. Apa humaniora? Ya masih hukum budaya masyarakat. Itu lah nyambung ke tafsir. Nyambung ke hadis. Hah? Nah, kalau gitu ini pernyataan sama dengan orang-orang orang yang bukan ya orang biasa seperti kita, mungkin kerja di pasar ikan, lalu dia mengumumkan saya Presiden Republik Indonesia. Jelas, walaupun mirip sekali dengan Bapak Presiden, orang tidak percaya. Jadi dia mirip-mirip ulama, tapi bukan ulama. Mirip memang, karena gelarnya memang Masya Allah, Profesor Doktor Kiai Haji. Kiai Haji. Karena dia punya pondok. Tidak ada masuk sebenarnya. Jelas kan? Jadi kalau bicara tentang sunnah nanti seperti itu juga. Apakah dia yang menyatakan ini ahli sunnah atau bukan? Karena pernyataan yang bukan ahlinya, walaupun dia klaim sebagai ahli sunnah, dia bukan ahlinya di sunnah. Makanya pepesan kosong juga. Paham tuh? Bukan di ahli sunnahnya. Ustaz, saya aja yang banyak belajar fikih dari pondok lagi sampai ke Madinah, baik yang dengan guru maupun baca sendiri, baik yang tamat kitabnya atau yang caplok-caplok, duanya saya ikuti itu. Ada yang sampai tamat, ada yang pakai ambil bab ini, yang bab taharo dengan sholat aja selama 7 tahun ada juga saya ikuti. Ganti kitab tadi balik lagi kitab taharo, kitab as-salah. Saya klaim mengetahui fikih pun antum tidak percaya juga, karena bukan jurusan fikih. Apalagi yang sama sekali
sejarah belajar fikihnya di pondok ganti kitabut taharah, kitabus shalah. Kalau kurikulum nih Ustaz ya, kan pada pondok. Ya, entah kalau yang sekarang di masa-masa kami dulu, kalau generasi milenial mungkin lebih hebat dari kita ya. Kita sampai tamat tapi komik. Generasi milenial kitanya banyak yang tamat tapi kok komik bukan buku. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu pernyataan tadi besar, tapi dari orang-orang yang dianggap besar padahal sebenarnya tidak, dikasih angin seperti balon. Ya, seorang yang bukan tidak kena mengena dengan tafsir, tidak kena mengena dengan hadis, lalu bicara ulama tafsir, ulama hadis belum menjelaskan makna Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Kan lucu ya. Nah, Allah musta'an. Kadang-kadang karena namanya pakai bahasa Arab Muhammad Syanu kan, akhirnya dianggap sebagai ulama karena namanya, atau karena keturunan, karena dia keturunan misalnya dari keturunan berdarah biru, darah ulama, langsung jadi Gus, langsung jadi Gus. Nah, yes ya, Allah musta'an. Bukan, ilmu itu tidak diwariskan dengan cara garis keturunan, tapi ilmu itu dengan dituntut. Innamal ilmu bitta'allum. Baik, sekarang kita mulai. Semoga tuan-tuan dalam keadaan siap. Nah, dengan keadaan siap. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma yassir wa'in. Qala al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz rahimahullah ta'ala. Telah menyampaikan berita ini kepada kami Al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz rahimahullah. Al-Hakim ulama kecil apa ulama besar? Sahibul Mustadrak. Besar apa kecil ya? Ya. Kalau mazhabnya apa? Syafi'i atau Hambali? Tidak tahu. Nah, jujur begitu, bilang aja nggak tahu kan mudah saya jelaskan. Dia masuk pengikut mazhab Syafi'i. Kenapa saya tanya ini? Ada yang tahu? Bilang aja nggak tahu, karena kami tidak tahu yang gaib Ustaz ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, karena ada klaim seperti dari As-Subki wafat 771 Al-Ibn dalam Tabaqatus Syafi'atul Kubra, bahwa seluruh ulama mazhab Syafi'i mesti Asy'ari. Kalau ada pun yang ikut mazhab yang dia tidak sebut salaf, tapi mazhab Ahlussunnah, ya, karena mengklaimkan klaim Ahlussunnah kan. Nah, yang keluar dari Asy'ari kan tidak Ahlussunnah katanya. Yang tak ikut pasti klene-klene saja. Nah, makanya saya nak tanya, Al-Hakim ni klene atau tahu klene? Hah? Artinya ulama-ulama kecilnya lah, ulama syukuran kampung Bojolai, kampung saya. Nah. Atau mungkin lebih tepatnya Ustadz Petang Kamis misalnya. Nah, Al-Hakim ini ulama kecil apa ulama besar? Alhamdulillah. Jadi perkataan Subki benar apa salah? Antum tidak boleh nyalakan ulama Syiah. Antum lebih hebat dari ulama. Hah? Enggak. Jadi ini termasuk asabiyah, ta'assub yang ditunjukkan oleh seorang imam seperti ini. Imam saja bisa ta'assub, apalagi yang bukan imam. Ya. Apalagi klaim yang mengatakan menurut data yang valid bahwa 95% kaum muslimin di dunia mesti ikut mazhab Asy'ari. Saya nanya ke antum, pernah ngisi angket? Pernah ngisi angket apa enggak? Hah? Bukan, ngisi angket antum Asy'ari atau bukan? Pernah ngisi enggak? Terus dari mana klaim 95%? Hah? Multi-stack random sampling lagi. Antum tanyalah di masyarakat secara umum. Pasti kalau ditanya atau secara langsung mereka kalau menyebut nama Allah pasti nunjuk kemana? Ke atas. Tunjuknya langsung ke atas.
Kalau dia minta pasti menengadah ke atas. Nah, ini keyakinan mazhab itu atau mazhab ahli sunnah ini? Nah, ahli sunnah. Ya, omongannya juga begitu. Jangan takut, kan ada Allah yang di atas. Tidak ada dalam masyarakat yang bilang Allah yang di mana-mana, kecuali yang baru ngaji. Dicekokin ini, jangan bilang Allah di atas ya, nanti sesat. Itu Wahabi itu katanya. Itulah yang termakan Wahabi. Tapi kalau dibiarkan mereka tanpa dimasukkan isu-isu ini, mereka dengan tanpa ragu, bahkan yang punya isu pun tanpa ragu nunjuk ke atas. Silakan tengok, baik yang di lokal maupun internasional, akan terlihat nanti bila mereka ceramah nanti pasti menyebut Allah langsung, atau ya Allah, itu kan. Kenapa tidak muter-muter? Fitrahnya nampak. Terus di mana datang 95%? Dan katanya hasil ihsaiyat thabitah. Hasil penelitian yang valid. Awak tidak pernah saya ngisi angket. Jadi akidah Wahabi, Asy'ari, Maturidi atau Kullabi, Jahmi dan sebagainya. Ada untuk ngisi angket? Hah? Tidak pernah ada angket. Terus di mana hasil penelitian? Hasil survei multi step random sampling diteliti di sebuah pondok yang mengajarkan paham Asy'ari atau Maturidi, lalu suruh ngisi angket akidahnya. Nah, tapi nanti dibisikkan 5% ya buat yang bukan Asy'ari. Kalau gitu mungkinlah. Tapi kalau seandainya mengklaim seperti itu, karena akidah seperti itu sulit. Dan imam-imam mazhab itu sendiri juga mengatakan, seperti Imam As-Sunusi mengatakan, yang menulis kitab Ummul Barahin dan yang As-Sanusiyah, Al-Aqidatus Sanusiyah, dia katakan untuk yang ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tidak bisa diteliti oleh sembarang orang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Al-Hakim Al-Hafiz rahimahullah, akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Dawud Az-Zahid. Abu Bakar Muhammad ibn Dawud Az-Zahid. Qala akhbarana Muhammad bin Abdurrahman As-Sami. Qala, dia berkata telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman As-Sami. Qala haddatsani Abdullah ibn Ahmad ibn Shabuya Al-Marwazi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad Shabuya Al-Marwazi. Qala sami'tu Ali bin Al-Hasan ibn Syaqiq, saya mendengar Ali bin Hasan ibn Syaqiq yaqul, berkata, sami'tu Ali bin Hasan ibn Syaqiq juga Al-Marwazi. Qala sami'tu, saya berkata, saya mendengar Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, imam yang disebut oleh Ibnu Hajar sebagai jumi'a fihi jami'u khisalil khair. Ini lihat lagi Abdullah Mubarak apa katanya? Yaqul na'rifu rabbana fawqa sab'i samawat. Kita mengetahui Rabb kita, Tuhan kita ada di atas langit. Ada di atas langit ketujuh. Tentu tidak percaya dengan Abdul Mubarak. Nah, Abdullah ibn Mubarak, ulama hadis dan fikih, seorang kaya raya dan pemurah. Katakan Ibnu Hajar, jumbi api jami'u khisalil khair, seluruh sifat kebaikan tersimpul pada orang ini, Abdullah ibn Mubarak ini. Nanti kalau kurang jelas baca biografinya, banyak ditulis dalam kitab-kitab. Nah, dia katakan kami tahu, kita mengenal Rabb kita di atas 7 lapis langit. Alal arsyis stawa, beristiwa di atas arasnya. Ba'inan minhu, terpisah darinya, tidak membutuhkannya. Ba'inan minhu khalquh, makhluknya terpisah darinya. Wala naqulu kama qalatil Jahmiyah, kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Jahmiyah. Abdul Mubarak ini wafat 181 Hijriah ya, abad kedua. Nah,
Kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah adalah yang mengingkari sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu hahuna. Orang Jahmiyah mengatakan Allah ada di sini. Wa asyara ilal ardi, lalu dia menunjuk ke bumi. Karena orang Jahmiyah mengatakan Allah tak bertempat. Dia ada di mana? Mana termasuk di bumi. Kata enggak. Karena ini tidak ada dalilnya yang sahih dan sarih. Oh ada, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Taib, ini dalil mutasyabih. Kalau Ar-Rahman ala arsy istawa, muhkam, jelas. Harusnya yang antum tidak mau dibilang mutasyabih muhkam tidak apa-apa. Ini dalil huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersamamu di mana kamu berada, multi makna. Multi makna. Ar-Rahman al-Istawa tidak multi makna. Tidak multi makna. Oh jangan antum bilang kan istawa banyak artinya. Antum jangan kayak pajal-pajal lah. Tuh pajal-pajal. Orang yang baru belajar. Paji-paji. Tidak tahu juga. Seperti kanak-kanak baru belajar. Istawa ada maknanya tumbuh dan berkembang. Kemudian batangnya kokoh. Atau seorang pemuda sudah sempurna remaja. Ini tidak dipakai untuk istawa alal arsh. Karena makna ini siapapun yang pandai bahasa Arab tahu dia maknanya. Tapi sengaja tidak dinukil di sini. Apa sebab? Mungkin antum sifati Allah awalnya kecil habis itu besar. Hah? Ditanam biji dulu habis itu berkembang dan berbatang? Enggak. Bisa? Awalnya kanak-kanak habis itu remaja sempurna? Makanya jangan dihujat dengan makna itu. Antum makanya kalau orang sudah kehabisan hujat, apapun dilemparnya, batu, sepatu, bahkan makanan lempar sama kita. Sambil diiringi dengan bahasa-bahasa yang merendahkan. Jadi seolah-olah kita tidak pandai bahasa Arab, tidak pandai nahwu sarf. Tidak usah lah bilang tidak pandai lah. Ya, salah bilang aja salah, tapi jangan bilang tidak pandai. Karena orang pandai bisa juga salah. Kan tadi yang bilang, makanya bilang antum anak jenius apa tidak? Udah berubah ya. Anak cerdas pun enggak? Antum udah cabut kayaknya ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang cerdas bisa keliru, enggak ada masalah. Salahkan aja, itu biasa. Tapi kalau mengatakan bodoh, bongak dan sebagainya, itu enggak bahasa ilmiah, enggak bahasa orang yang terhormat. Ya, jangan antum tunjukkan rendah martabat dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Kalau antum memang orang terhormat, pakai bahasa yang menghormati. Karena bagaimanapun kan kita katakan tadi bahwa tidak sepakat pun ke dalam satu masalah, kita selama muslim tetap bersaudara, kan itu kaedahnya. Begitu saja. Dia mengatakan begini-begini itu tak basna. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Taib Ibnu Mubarak dia katakan tidak seperti yang dikatakan oleh kaum Jahmiyah yang dasar-dasar pemikirannya banyak yang diadopsi oleh berbagai aliran-aliran akidah dalam Islam. Akidah Islam. Dia walaupun tidak mengakui sebagaimana aliran filsafat Mu'tazilah, ya teradopsi juga oleh sebagian ulama ahli kalam seperti yang diakui oleh Abu Ja'far As-Simnani ketika dia menyebutkan salah satu kaedah yang disebutkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari alaihi rahmatullah. Inilah yang belum bisa tertinggalkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya, dan ini adalah murni kaedah orang Mu'tazilah. Semoga Allah memaafkan kita dan memaafkannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian ini yang lebih berat lagi. Katanya di hukum Jahmiyah sekarang nanti sampai pada menghukum la ilaha illallah non muslim. Tidak juga. Ini kan ijtihad ulama kaum muslimin. Baik, kita teruskan. Wa qala sami'tul hakim Aba Abdillah. Saya mendengar Al-Hakim Abu Abdillah. Ahli hadis lagi ya? Ahli hadis. Nah, Al-Hafiz fi kitab tarikh
di dalam kitabnya At-Tarikh, Tarikh Nisabur, allazi jama'ahu li ahli Nisabur, yang dia susun dan dia tulis tentang sejarah ulama-ulama Nisabur, sejarah temuan daerah itu dan para ulama yang pokoknya masuk, para ulama, para ilmuwan, para pemikir, para tokoh-tokoh dan sebagainya, orang yang pernah berkuasa. Wa fi kitabih Ma'rifatil Hadis, dan dalam kitabnya Ma'rifatil Hadis, yakni Ma'rifatu Ulumil Hadis, masyhur. Nah, allazaini jama'ahuma, yang dia susun, walam yusbaq ila mithlihima, dan belum pernah ada yang menulis seperti beliau menulis. Yaqul, dia berkata, sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn Saleh ibn Hani yaqul, saya mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Saleh bin Hani yaqul, berkata, sami'tu Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, saya mendengar Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, yang terkenal itu penulis Sahih Ibnu Khuzaimah, yang dikenal dengan Imamul A'immah, salah seorang pembesar mazhab Syafi'i. Ini juga membatalkan klaim sepihak As-Subki yang mengatakan ulama Syafi'iyah yang mengikuti selain mazhab Asy'ari orang-orang yang tidak berarti. Lucu nih kan. Tapi begitulah ta'assub, yaitu fanatisme yang berlebihan, membuat orang yang terang menjadi kelam. Belum lagi nanti. Ini ada banyak nama yang saya kumpulkan. Ini yang sarih dari ulama mazhab Syafi'iyah menentang pemahaman Al-Asy'ari di periode kedua. Yang baru terkumpul oleh saya ulama besarnya aja yang sarih dari perkataannya, yang mengatakan menentang akidah tersebut. Ada 78 orang. Banyak sedikitnya. Nah, iya. Sebenarnya masih ada. Kalau Ibnul Mibrad dalam kitabnya Jam'ul Juyus wa Dasakir ala Ibni Asakir menyebutkan lebih dari 400 orang. Dan beliau katakan ini sekedar contoh saja. Kalau kita ikuti tidak banyak. Sebutkan banyak, nanti tidak kurang dari 10.000 ulama besar yang tidak bersepaham dengan akidah ahlil kalam tadi. Jadi makanya klaim bahwa seluruh umat Islam 95% adalah pepesan kosong. Sebab buat angket nanti. Saya tidak pernah ngisi angket. Antum saja yang klaim ada data saya di sana. Nah, buat angket nanti, apalagi di zaman ini. Ya, pasti jawaban kebanyakannya nggak tahu dia mana akidahnya. Tapi kalau tanya nanti langsung tanya, Allah di mana? Kebanyakan akan menunjuk ke atas. Kecuali yang sudah belajar akidah-akidah yang tadi. Tapi kalau hanya secara murni, umat Islam mengenal Rabbnya di atas, seperti kata Abdullah ibn Mubarak tadi. Bagaimana dong, saya tanya, karena nggak boleh ditanya yang seperti ini. Karena tidak akan ada jawabannya. Dari manapun tak ada jawabannya kecuali dua, kira-kira dan rasa-rasa. Rasanya begini, saya kira begini. Nah, bisa? Kalau kira-kira bisa, ilmu? Enggak ilmu. Makanya terima yang pasti dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah menggunakan bahasa Arab yang jelas menjelaskan, ibarat air suci mensucikan. Taib. Yaqul, dia berkata, ini yang berat sebenarnya, tapi apa boleh buat? Ya, saya katakan, man lam yuqir bi anna Allah azza wa jalla ala arshihi qad istawa fauqa sab'i samawati bahwa kafirun bi rabbih. Siapa yang tidak mengakui, tidak mengikrarkan bahwa Allah azza wa jalla di atas arasy-Nya beristiwa, di atas 7 langitnya, bahwa kafirun bi rabbih, orang ini kafir kepada Rabbnya.
Tapi dari pihak sana juga ada yang mengkafirkan ulama ahli sunnah. Masalah kafir mengkafir inilah fitnah nih kaum muslimin yang terjadi di antara kaum muslimin. Masalah mengkafirkan dari semua pihak ada. Dari semua pihak ada. Dari Syiah ada mengkafirkan. Dari Khawarij ada yang mengkafirkan. Apalagi Khawarij memang suka mengkafirkan. Nah ini Ibnu Khuzaimah rahimahullah, ulama abad keempat Hijriyah, dia mengatakan ini halalud dam, halal darahnya. Dan harus dipahami konteks dia mengatakan ini di zaman sunnah dominan. Di zaman sunnah dominan, di mana pemahaman ini banyak yang artinya orang paham. Kalau di zaman kita kebanyakan enggak paham sunnah. Di zaman kita, makanya fatwa la tungqal, tidak dinukil. Paham tidak dinukil? Fatwa zaman itu sesuai, tapi zaman ini mungkin tidak sesuai. Makanya kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan aqrabul firaqi ila ahli sunnati al-Asy'ariyah, yaitu aliran-aliran akidah yang paling mendekati ahli as-sunnah adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan jasa mereka dalam membatasi gerak masifnya Mu'tazilah tidak bisa dilupakan. Mereka punya jasa untuk membentengi ahli sunnah dari serangan kaum liberal Mu'tazilah, dan sampai hari ini juga, dan juga sampai hari ini. Tapi apakah mereka satu-satunya ahli sunnah? Tidak. Ya. Tapi apakah mereka masuk ahli sunnah? Secara ini ada itlaqun am, ada itlaqun khas, seperti yang disebut oleh para ulama kita. Ada secara mutlak fi muqabil Syiah atau firaq ad-dhallah, mereka ahli sunnah. Tetapi bit tafsil dalam banyak masalah mereka menyelisihi ahli sunnah, termasuk masalah istiwa, termasuk masalah sifat-sifat. Dan seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan beliau adalah munsif dalam masalah ini, adil dalam menilai. Yang ingin memperjelas nanti silakan baca kitab yang ditulis dalam disertasi doktor oleh Syekh Khalid Nur dari Sudan di jurusan Akidah Jam Islamiyah. Tidak panjang kitab, hanya 3 jilidnya. Ya, hanya 3 jilid tentang mauqifu Syekhul Islam Taimiyah minal Asy'ariyah. Bagaimana sikap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap al-Asy'ariyah. InsyaAllah jelas di situ. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini fatwa di zaman itu karena sunnah jelas. Hari ini sunnah tidak jelas bagi kebanyakan umat. Oleh sebab itu, karena dengan subuhat-subuhat yang ada, maka menghukum dengan hukum yang disebutkan Ibnu Khuzaimah hari ini dijauhi. Dijauhi. Jelas? Nah, karena sebagian besar tidak memahami sunnah. Bagaimana kaum terpelajarnya saja seperti tadi, ya, menghukum ulama belum menjelaskan, apalagi yang tidak terpelajar. Maka yang seperti ini tidak diberlakukan untuk saat ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, halalud dam, halal darahnya, auzubillah. Ini ya. Kemudian yustatab, disuruh bertaubat. Fa in taba, kalau dia bertaubat diterima, karena Allah menerima taubat hambanya. Wa illa duribat unuku, kalau tidak dipenggal. Nah, ini kalau didengar oleh orang-orang yang memang ahli syubhat, ini akan dijadikan sebagai penetrasi bahwa ahli pengikut as-salaf adalah tukang takfir orang, ya, tukang mengkafirkan orang. Padahal bukan Wahabi, ini kan jauh sebelum Wahabi datang, ya. Tapi nanti akan dibantah Wahabi karena kita ngaji di majelis yang disebut majelis. Nah, itu masalahnya. Makanya saya berat tadi menyampaikannya. Tapi apa boleh, amanah ilmu harus saya sampaikan. Ya bang ya. Nanti sedih nampaknya. Hah? Sedih nah. Allah musta'an. Wa ulqiya ala ba'diz mazabil, dan dilemparkan ke tempat-tempat sampah, hatta la yata'adza bihil muslimun walal mu'ahadun, supaya tidak menyakiti kaum muslimin dan
orang-orang yang tinggal di orang non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin. Mu'ahadun, orang yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Binatani raihati jifatihi, karena busuknya bau bangkainya. Wa kana malhu fai'an la yarithu ahad, hartanya menjadi milik kaum muslimin, milik negara, dan tidak diwarisi oleh siapapun, kata Syekh Ibnu Khuzaimah. Izil muslim la yarithul kafir, karena orang Islam tidak menjadi ahli waris bagi orang yang kafir. Ini fatwanya. Dan ini ada semisal fatwa orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat ini dari dulu mazhab sudah seperti itu. Mazhab Abu Hanifah mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tetap mengakui kewajibannya, maka tidak dihukum kafir, tapi boleh ditakzir. Takzirnya bisa sampai berarti teroris lagi nih, na'udzubillah. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Ahmad mengatakan, tidak ragu dia katakan, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja sekalipun mengakui kewajibannya, maka keluar dari Islam, tidak diwarisi dan tidak mewarisi, dan mesti dipisahkan, nikahnya dipasakh. Kemudian bila mati tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini ya masalah fikih, apalagi masalah akidah. Masalah akidah. Jadi ini disampaikan oleh dalam kitab-kitab fikih. Nah, bukan hanya dalam kitab-kitab akidah. Kalau Imam Syafi'i lain lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya dia tidak dihukum kafir. Alasan beliau, kalau yang lain kan punya dalil semuanya, ini juga punya dalil. Alasan beliau, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakin tak Islamnya? Saya ulang, orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, wajib tak kita yakini dia muslim? Wajib? Jelas tuh? Apa dalilnya? Mulai Bunyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. 1, syahadatin. Yang kedua, ketika dalam perang Usamah ibn Zaid ya membunuh seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah. Nabi marah besar. Ya Rasulullah, dia baru mengucapkan setelah saya sudah berhasil nak membunuhnya. Tidak ada jalan bagi dia kecuali mati. Baru dia ucapkan karena terpaksa. Kata Nabi SAW, syaqaqta an qalbi, kamu sudah bedah hatinya. Dan mereka lain, madza taf'alu bila ilaha illallah. Maka kita juga seperti itu. Seluruh kaum muslimin yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah biyakin wa asyhadu anna, kita tidak kafirkan. Jelas? Termasuk yang tadi saudara-saudara kita dari kalangan akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lain-lainnya yang tidak sharih meninggalkan Islam. Syubhat tadi, saya katakan syubhat tadi. Kalau ini fatwa Ibnu Khuzaimah, ini fatwa beliau sesuai dengan masanya. Dia ulama di masanya, dia tahu. Tapi untuk masa sekarang tidak. Jelas? Dan itu yang kita dapatkan dari masyayikh kita. Ya, dari masyayikh tempat kita belajar, sebesar Syekh Abdul Muhsin Abbad rahimahullah taala. Ya, secara umum mereka Ahlussunnah, tapi secara tafsil ada hal-hal yang bercanggah dengan pemahaman ahli sunnah, dan mereka bagian dari saudara kaum muslimin yang harus kita kasihani, yang harus kita doakan. Mudah-mudahan Allah lunakkan hatinya menerima seperti yang dipahami oleh ahlu sunnah. Ini masalahnya semua klaim ahli sunnah juga, itu masalahnya kan, semuanya mengklaim ahli sunnah, pengikut salaf pula. Dulu anti salaf, sekarang sudah jadi pengikut as-salaf juga. Allah musta'an. Walaupun pengertian as-salafnya berbeda. Kalau kita menyebut manhaj as-salaf itu bukan personal-personalnya, tidak, tapi secara kolektifnya. Enggak. Kalau sebagian enggak, asal ada satu aja di kalangan salaf yang buat, yang lain tidak, dianggap manhaj. Nah, ini kan karena enggak paham tadi lagi. Enggak paham lagi. Kalau hanya satu di antara mereka yang buat, dan itu pun tidak sahih secara riwayat, misalnya kalau kita bikin contoh nanti panjang lagi ya, itu tidak dianggap manhaj
as-salaf. Itu ijtihad pribadi. Tapi yang kita maksud kalau sudah jadi manhaj, begitulah umumnya yang terjadi di masa as-salaf. Pakai contoh juga nampaknya. Pakai contoh juga jadinya. Paham lambat kok nonton pulang nanti ya. Tidak usah lah, nanti lain waktu aja saya sampaikan. Selesaikan perkataan saya. Jadi ini fatwa Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yang dikenal periode kedua itu, yang tidak mengikutinya bukan orang klene, tapi ulama-ulama besar. Syafi'iyah, Malikiyah, Al-Hanafiyah dan Hanabilah. Bukan seperti yang diklaim oleh orang sekelas As-Subki tadi, ulama besar dia. Apalagi yang ini ulama internasional ini. Wafat 771 Hijriah, apalagi ulama-ulama lokal. Ya, yang internasionalnya mengklaim seperti itu. Tapi yang menjadi pegangan kita bukan klaim, tapi bukti. Kan sudah banyak ulama kita sebutkan tadi, ada Abdullah Mubarak, ada Imam Malik, ada dan seterusnya, kan kita ya buktikan saja. Kalau memang itu yang diyakini oleh salaf, ayo buktikan. Tapi jangan ditafsirkan lagi. Ini perkataan, ini masalahnya ditakwilkan lagi perkataan Imam Malik, ditakwilkan lagi nanti. Ditakwilkan lagi perkataan Imam Asy-Syafi'i, takwilkanlah. Ini masalahnya takwil ini bukan sama ya, mirip-mirip juga dengan taqiyahnya orang Syiah. Di depan kita ngangguk-ngangguk, di belakang dalam menggeleng ada iyanya, dalam mengangguk ada tidaknya. Angguk-angguk macam ni, habis itu nanti dia dopak kita di belakang. Iya ada. Ya kalian ya bebas menyampaikan pendapat dan itu, dan saya tidak akan ada yang mengurangi nilai, walaupun tak satu masalah bisa berkati, antum bebas menyampaikan apapun yang antum pandang. Nah, tiba-tiba diusir saya dari kelas katanya. Kan lucu nih kaum muslimin dan muslimat. Tapi itulah ya, fakta menjelaskan dia dusta. Fakta akan menjelaskan dia dusta. Tapi apa boleh buat? Ya jangankan kita, Nabi saja yang jelas-jelas begitu masih banyak orang berdusta dan menganggapnya dusta. Allah musta'an. Semoga Allah memaafkan kita dan dia. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak, seorang muslim tak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Rahul Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ini pendapat Ibnu Khuzaimah. Dan kalau dilihat fatwanya di zaman beliau itu sesuai. Apa sebab? Karena hujjah dijelaskan sejelas-jelasnya pada saat itu. Kalau saat ini kan ada yang tidak sampai sama sekali akidah ini kepada sebagian pembelajar kita, apalagi yang tidak belajar sama sekali. Maka tidak mungkin kita ta'mim seperti ini dan kita tidak berpendapat seperti itu, seperti yang kita dengar dari masyayikh kita seperti Syekh Al-Musyin, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin dan lain-lainnya yang kita ketahui. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Jadi saya ulang kembali ya, supaya nanti jangan salah paham lagi. Ini jadi bahan penetrasi nanti. Ini fatwa di masa Ibnu Khuzaimah, fatwa beliau. Fatwa beliau dia yang tanggung, bukan kita. Cuma kenapa kok antum yang bacakan? Saya sudah jelaskan ke antum, saya tidak mengikuti fatwa ini. Ya biar jelas. Ya kalau antum potong nanti potong juga perkataan saya tidak mengikuti fatwa ini. Dengan makna yang tidak sepaham dengan pemahaman Allah istawa alal arsh, saya tidak kafirkan untuk saat ini. Besok tidak tahu. Ya saya tidak tahu apa yang terjadi besok. Sekarang ini saya tidak kafirkan, supaya nanti jangan bilang nanti setelah dipaksa baru ngaku. Tidak. Sekarang saya akui bahwa al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wa ahlul kalam yang mengingkari istiwa Allah secara hakikat, kita tidak kafirkan. Apa sebab? Karena subuhan. Kebanyakan belum jelas baginya. Yang kaum terpelajarnya saja tidak sampai hujjah secara jelas. Tidak paham dia. Tidak paham. Apalagi yang belum belajar. Jelas? Jadi kalau tidak subuhat dan mereka Islam secara yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan mereka bahkan tidak mengingkari istawa. Tidak mengingkari istawa.
Ya, karena ada dalam Quran, kan tidak boleh ingkari Al-Quran, kan itu kilahnya, hilahnya kan begitu. Kami tidak mengingkari istawa, cuman makna istawa itu apa dulu, kan itu. Menurut Wahabi katanya, kan ini Khuzaimah, ini bukan Wahabi nih. Wahabi tahun abad ke-12 Hijriyah, ini abad ke-berapa? Abad ke-4 Hijriyah. Kan sebagian mengatakan Ibnu Taimiyah aja yang buat katanya. Nah, ini duluan 400 tahun dari Ibnu Taimiyah. Jadi sekarang buktikan dengan fakta. Nanti akan ada lagi yang lebih dulu daripada kitab ini. Tunggu saja saat mainnya. Iya. Jadi tapi tadilah jangan ditakwilkan perkataan ulama lagi. Ini takwil ini hantu, itu masalahnya. Yang jelas jadi tidak jelas nanti. Oh, ndak itu maksudnya itu. Antum tahu ndak itu maksudnya dari mana? Orang tuh dipahami maksudnya dari ucapannya, kan gitu ya. Nah, ucapannya antum palingkan lagi. Ya Allah ya Rabbi. Jelas? Kan ada, saya tutup dengan kisah nyata juga. Saya pernah mengatakan sesuatu dalam ceramah, lalu disalahpahami oleh seorang ulama. Nah gitu, bukan orang biasa nih. Lalu saya datangi beliau. Ya, maksud saya begini. Oh enggak, bukan itu maksud antum. Oh, mantep. Dari mana Ustaz tahu bahwa maksud saya bukan itu? Siapa yang bilang katanya? Ya Allah, kita panggil dia, kan presentasi sekarang. Kalau tonton mau, rekamannya ada sama saya. Saya merekam. Dari sejak saya pulang, saya selalu merekam ceramah saya sampai sekarang. Kalau dulu saya sendiri yang rekam, sekarang enggak ada media nampaknya. Ya kita buka dari awal sampai akhir. Bukankah dalam kaidah dikatakan yang paham perkataan seseorang orang itu sendiri, dan orang dipahami apa yang dia maksud dari bahasanya, iya tak? Nah, antum ucapkan dia, Ustaz lebih paham ucapan saya dari mana tahunya? Dari orang. Subhanallah, sebilang. Orang lebih paham ucapan saya dari saya. Hah? Mungkin? Enggak, tapi tetap bertahan. Karena dia keadaannya tetap kambing walaupun terbang. Iya, tetap kambing walaupun terbang. Tahu kisahnya? Nah, mau tahu juga? Iyalah, tak apa, saya tutup lagi. Saya mau nutup tadi kan, biar tidak penasaran lagi kan. Ada dulu di padang pasir berjalan dua orang di masa jahiliyah dulu. Nah, tiba-tiba dari kejauhan terlihat titik hitam. Hitam, tidak jelas barangnya. Yang ini bilang itu burung gagak, urap katanya. Yang satu bilang bukan itu kambing. Akhirnya mereka nak memastikan, bertaruh dia kan, siapa yang menang dapat hadiah barangkali, berkejar ke situ, tiba-tiba terbang. Nah, kan katanya, kata yang bilang gagak, pokoknya tetap kambing walaupun terbang. Itulah kisahnya. Dah sejelas itu masih juga tak mau mengaku. Ya kalau gitu ya terserah antum lagi. Saya sudah berusaha untuk mengkelirkan antara kita supaya tidak terjadi fitnah antara kita. Tapi antum tidak mau terima, ini rekamannya. Mau dengarkan bersama saya, ayo kita buka sekarang. Atau nak antum dengar sendiri, silahkan saya share ke tempat antum, silahkan dengar sendiri. Pokoknya tidak mau, maksud antum bukan itu, seperti yang dikatakan si fulan. Ayolah, kita panggil si fulan itu, tidak mau juga. Nah, kalau gitu, pokoknya antum salah paham dengan ucapan antum. Ya, boleh buat. Iya, kalau salah paham. Oke, kalau nanti saya salah paham, saya siap untuk mencabut kembali. Tapi buktikan. Kan yang tahu kan saya yang mengucapkan. Ini rekamannya. Pokoknya tetap kambing walaupun terbang. Sampai hari ini. Tetap kambing walaupun terbang. Ya, apa boleh buat. Saya hanya bisa untuk berusaha menghilangkan fitnah. Ya, supaya daripada kita saling memfitnah dari belakang, lebih baik berterang-terangan. Nah, kalau saya yang salah, saya siap mencabut. Ya, seperti kata Imam Syafi'i, saya mencontoh beliau juga. Bila tersalah, saya cabut walaupun setelah mati. Bila saya salah, saya mencabut apa yang saya nyatakan walaupun setelah saya meninggal dunia. Saya tobat daripadanya. Jadi sekarang saya nyatakan. Tapi kalau antum tafsirkan sendiri perkataan saya, tidak mau menerima tafsir saya sendiri, apa boleh buat? Jelas? Makanya perkataan Allah kita tafsir dengan perkataannya, perkataan Rasul kita tafsir dengan perkataannya. Ustaz? Dan kalau nak turun juga ke bawah dengan perkataan para sahabat as-salafus salih, tapi bukan ijtihad pribadi. Nah, ini sebagian enggak, asal ada ulama satu salaf mengatakan itu manhaj salaf katanya, itu salaf itu. Kadang-kadang tidak sahih daripada salaf itu.
Kadang-kadang sanadnya tidak sahih. Misalnya diriwayatkan dari Atha katanya, ketika diperiksa ternyata riwayatnya mursal. Dan ulama yang sekelas Atha banyak di masa itu, tak ada yang melakukannya, bahkan menentang. Maka dikatakan, oh ini manhaj salaf. Ini maksudnya pahami dulu apa yang dimaksud salaf. Sama dengan juga ahli hadis. Ahli hadis bukan yang mengajar mustalah, yang mengajar takhrij hadis, mengajar teori, itu bukan. Itu bukan ahli hadis. Ahli hadis itu yang mengamalkan hadis. Itu definisinya. Bukan dokter hadis, bukan profesor hadis. Itu dari sisi spesialisasi, tapi manhajnya enggak. Wallahu musta'an wa alaihi tuqlan. Cukup ya? Ya kasihan awak. Ya sebentar lagi kuliah juga. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Ada yang enggak paham? Ada yang salah paham? Atau yang mengatakan saya enggak paham? Ya Allah, wallahu musta'an wa alaihi tuqlan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.